Tempo 4111, paradoks Nasdem dan Surya Paloh, enggan pisah dari Jokowi, tapi capreskan Anies. Jakarta, Kompas.com, langkah Partai Nasdem menuju pemilu 2024 dinilai bertentangan dengan sikapnya di pemerintahan. Di satu sisi, partai pimpinan Surya Paloh itu mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, capres. Nasdem juga berencana berkoalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dua partai dari kalangan oposisi. Namun, di sisi lain, Nasdem ingin tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Praitno berpandangan, sikap Nasdem tersebut saling bertentangan. Sikap Nasdem itu adalah paradoks. Di satu sisi nggak mau pisah jalan dari Jokowi, tapi Nasdem usung jagoan dari oposisi, kata Adi kepada Kompas.com, Selasa, 27 Desember 2022. Baca juga, Jokowi buka kemungkinan reshuffle, Nasdem, siap menghadapi segala situasi bagaimanapun, kata Adi, Anies datang dari kelompok oposisi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan kerap dicitrakan sebagai sosok antitesa Jokowi. Sementara, sebagai presiden, Jokowi ingin penggantinya mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan selama memimpin pemerintahan. Misalnya, melanjutkan program pembangunan ibu kota negara, IKN, atau meneruskan pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru tanah air. Persoalannya, keinginan presiden itu tak akan terwujud jika Anies menjadi penggantinya di kursi RI 1. Ini nggak ketemu karena Jokowi pasti bicara tentang kontinuitas program. Bahwa siapapun yang jadi presiden di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi yang bisa memastikan semua legasi Jokowi itu dilanjutkan, ujar Adi. Baca juga, Kaleidoskop 2022, kapal restorasi diterjang ombak usai Nasdem dukung Anies capres. Memang, Nasdem telah menyatakan bahwa jika Anies terpilih sebagai presiden, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, itu bakal melanjutkan program-program Jokowi. Elit Partai Nasdem juga berulang kali menunjukkan keengganan dibentur-benturkan dengan Jokowi atau pemerintahan. Namun, pemerintah paham betul bahwa manuver Nasdem untuk pemilu 2024 mengusung semangat koalisi perubahan. Publik tidak bisa menutup mata, poros koalisi perubahan itu konotasinya sesuatu yang berbeda dari Jokowi, kata Adi. Bagi Nasdem, mendukung pencapresan Anies bukanlah dosa. Toh, Surya Paloh dan jajarannya berjanji memenuhi komitmen mereka untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir 2024. Baca juga, pertemuan SB Salim Segaf dinilai tak lepas dari PHP Anies dan Nasdem. Namun, kata Adi, gelagat ketidaknyamanan Jokowi atas manuver Nasdem tak bisa ditutupi. Saat menghadiri acara hari ulang tahun, HUT, ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu misalnya, Jokowi menyinggung soal jangan sembrono memilih capres. Lalu, awal November kemarin Presiden menyempatkan hadir di HUT Partai Perindo. Akan tetapi, beberapa hari setelahnya, Kepala Negara tak datang ke HUT Nasdem, bahkan tak memberi ucapan selamat sekalipun lewat video. Tak lama setelah itu, viral video Jokowi tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir dalam acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar, 21 Oktober 2022. Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman dan sindiran-sindiran keras juga sering disampaikan di berbagai kesempatan, ujar Adi. Dengan situasi tersebut, menurut Adi, wajar jika isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju baru-baru ini menyasar menteri-menteri Nasdem. Baca juga, sinyal reshuffle dari Jokowi, PDIP dorong dua menteri Nasdem dievaluasi perihal reshuffle sempat disinggung langsung oleh Presiden. Sementara, PDI Perjuangan, partai penguasa yang menaungi Jokowi, bahkan terang-terangan menyatakan bahwa 2 dari 3 menteri Nasdem harus dievaluasi. Adi mengatakan, peluang Jokowi mencopot menteri-menteri Nasdem buntut pencapresan Anies terbuka lebar. Kalau bicara tentang loyalitas kinerja, saya kira 3 menteri Nasdem tidak ada cacat apapun, kata Adi. Jadi bagi saya ini murni persoalan politik karena Nasdem usung Anies yang jelas-jelas selama ini adalah tokoh oposisi berseberangan dengan pemerintah, tuturnya. Enggan pisah deklarasi pencapresan Anies diumumkan Nasdem pada awal Oktober lalu. Sejak saat itu, hubungan Nasdem dengan pemerintahan Jokowi disinyalir renggang. Namun demikian, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh,
menyatakan partainya akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatan. Dia berharap deklarasi pencalonan Presiden Anies tak memengaruhi hubungan partainya dengan pemerintah. Bukan karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan hubungan kita harus retak, hubungan kita harus berpisah, perasaan hati kita sebagai kader mengurangi rasa kedewasaan kita, kata Paloh di acara HUT Nasdem ke-11 di GCC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 11 November 2022. Paloh mengatakan, hingga hari ini partainya masih menganggap Jokowi sebagai presiden Partai Nasdem. Dukungan terhadap pemerintahan terus ditunjukkan Nasdem lewat berbagai upaya yang sejalan dengan roda administrasi pemerintahan pimpinan Jokowi. Bagi Paloh, Jokowi merupakan seorang sahabat. Dia ingin Nasdem menjadi sahabat sejati Jokowi yang setia dalam suka dan duka sampai akhir. Paloh pun berharap Jokowi punya sikap yang sama. Pimpinan Partai Nasdem itu tak ingin presiden mendepak partainya dari barisan koalisi pendukung pemerintahan. Baca juga, ditanya soal urgensi reshuffle kabinet, Nasdem, tergantung perasaan presiden, lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo ini menyatakan, selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda, itu lain halnya. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu bukan keinginan kita. Itu bukan harapan kita, kata Paloh. Dan itu adalah kemenangan bagi mereka yang memang tak menginginkan terjaganya stabilitas nasional untuk tetap melanjutkan upaya-upaya pembangunan yang sedang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, lanjutnya. Namun begitu, Paloh sadar bahwa perihal ini merupakan kewenangan Presiden. Dia menyerahkan sepenuhnya nasib Nasdem di Koalisi Indonesia Maju ke tangan Jokowi. Tapi sekarang terserah, bola ini ada di tangan Presiden Jokowi, katanya. Isu reshuffle adapun isu reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem mencuat baru-baru ini. PDIP terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar dua menteri asal Nasdem, yakni Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menhut, Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik menuntaskan janji-janji kampanye Presiden Jokowi. Baca juga, pengamat, sinyal reshuffle jelas mengarah ke Nasdem, buntut capreskan Anies, Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, kata Jarod di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat, 23 Desember 2022. Jokowi sebelumnya memang sempat mengisyaratkan terbukanya peluang perombakan kabinet. Namun, merespons usulan PDIP, mantan wali kota Solo tersebut tak bicara banyak. Dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media. Cluenya, ya udah, kata Jokowi sambil berjalan meninggalkan wartawan usai meresmikan pengembangan tahap 1 Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin, 26 Desember 2022. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.